guys, welcome back with me Mega Puspitasari dan rekan saya Wendy Wenda di Podswap, Podcast Suara Akar Papua. Ya, jadi hari ini kita mau membahas terkait dengan situasi yang lagi panas banget nih sekarang, Fen. Iya. Kira-kira apa ya situasinya? Perang. Perang, benar banget. Nah, seperti yang kita semua lagi ketahui bahwa bahkan sambil kita scroll TikTok sekalipun, pasti isunya yang muncul perang lagi. Betul. Ya, hari ini maka dari itu hari ini kita mau membahas terkait dengan perang yang terjadi antara Amerika dan Iran. Perang yang terjadi antara Amerika dan Iran. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kita berdua yang bahas nih, mungkin nanti teman-teman di rumah bingung kan. Iya, betul. Jangan sampai kita bicara sembarang lagi. Iya, kita harus undang tuh yang pakar-pakar memang yang itulah betul kita sekali. ini bisa paham. Betul. Jadi untuk menjadi narasumber kita pada siang hari ini, kita sudah mengundang dua narasumber yang hebat yang berasal daripada universitas masing-masing yang terkemuka di Papua, yaitu Bapak Petrus dan Bapak John. Oke, sebelum kita memulai podcast kita pada siang hari ini, mungkin Bapak berdua bisa memperkenalkan diri supaya teman-teman kenal, karena katanya tak kenal maka tak sayang, Pak, katanya. Iya. Mungkin bisa dari Pak Petrus dulu. Baik, nama saya Petrus Fardiubun. Saat ini bekerja juga di PD Institute di bidang Head of Department Peace dan Conflict Resolution. Juga saya mengajar di Universitas Cendrawasih di program studi hubungan internasional saat ini. Ya, jadi sudah mengajar dari tahun 2010 lah sampai saat ini masih mengajar di program studi hubungan internasional. Sehat Pak hari ini? Sehat. Syukur. Selanjutnya dari Bapak John bisa memperkenalkan diri. Mungkin teman-teman di rumah juga perlu tahu nih, ini siapa? Oke, thank you. Saya John Agustinus. Ya, sehari-hari saya beraktivitas di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbai Jayapura. Kebetulan saya ada di program studi Magister Manajemen di STI Port Numbai Jayapura. Jadi dosen ya nggak terlalu lama juga jadi dosen, dari tahun 96 ya. Dari tahun 96 sampai dengan sekarang ini. Ya, berkarya mengabdi untuk generasi emas anak-anak asli Papua. Seperti itu. Ya. Luar biasa Bapak. Enak, selama Bapak kan sudah lama sekali nih jadi dosen di Papua. Dari tahun 96 ya. 96. Sudah sepuh ya istilahnya. Orang bilang suhu itu. Memang saya ingin memajukan anak-anak asli Papua. Anak-anak asli Papua. Pengalaman, kalau ditanya pengalaman yang paling berharga yang pernah saya alami, satu itu tahun 97 saya pernah ke Tiong. Oh iya. Ke Tiong Bapak. Sub daerah itu. Oh, ke daerah. Iya, Sekarang Lanijaya. Itu 2 atau 3 bulan setelah pembebasan penyanderaan Mapanduma itu ya. Iya. Saya ada ke sana. Ada ke sana dengan gereja, dan saya mengembangkan ilmu saya dan pengabdian saya kepada masyarakat di Papua, dan dari situlah saya kemudian punya komitmen apa yang Tuhan berikan pada saya ya untuk memajukan anak-anak si Papua. Itu tahun 96-97 ya, antara itu deh pokoknya deh. Itu pengalaman saya. 1 bulan yang lalu saya ke Wamena. Setelah 97 baru bulan kemarin saya ke Wamena sebelum Lebaran Idul Fitri. Saya ke Wamena dan saya coba napak tilas lagi tempat yang dulu tuh. Udah lain. Udah beda sekali. Gitu Pak Petrus, itu pengalaman yang mengasihkan lah dalam hidup ini. Gitu. Betul. Mungkin karena Bapak sering jalan, jadi mungkin sekarang Bapak sehat, masih kelihatan muda gitu ya. Puji Tuhan. Oke. Kalau untuk Bapak Petrus di HI sendiri, Bapak tuh biasanya ngajarnya di peminatan apa sih? Atau kan biasanya di HI tuh ada misalnya kayak negara yang paling Bapak concern di situ atau? Ya, di HI itu kita ada 3 peminatan. Lalu dalam peminatan itu ada mata kuliah yang spesifik untuk khusus peminatan itu, dan
sejauh ini saya biasa mengajar itu yang biasanya itu teori HI. Juga pernah mengajar politik dan pemerintahan Amerika Serikat. Juga mengajar dinamika kawasan Eropa. Terus peace studies. Lalu ada conflict resolution dulu pernah, lalu teori keamanan. Jadi itu mata kuliah yang biasa saya ampu. Oke Pak, jadi Feni, kita punya narasumber berdua ini memang sangat pakar ya di bidangnya dengan track recordnya, memang sangat cocok dengan kita punya tema hari ini. Iya, kita tidak salah undang kan? Betul sekali. Oke Pak, untuk memulai kita punya podcast, jadi ini kan kita mau membahas terkait dengan perang Amerika dan Iran, gitu. Mungkin dari Bapak sendiri bisa menjelaskan bagaimana sih sebenarnya akhirnya Amerika dan Iran ini berperang dan menjadi musuh. Bukannya yang seperti kita tahu bahwa dahulu tuh mereka istilahnya kayak sahabat lah, best friend. Tapi kok tiba-tiba dari 2025 ya Pak sampai sekarang itu, bahkan sampai hari podcast ini diterbitkan nanti, ternyata Iran sama Amerika itu masih berperang gitu. Apa yang menjadi landasan utamanya Pak? Mungkin kepada Itu ada banyak faktor sih kalau melatar belakangi kenapa Amerika, Israel agak sedikit mengambil kebijakan tersebut. Itu pertama itu kalau kita lihat itu terkait dengan national security atau keamanan nasional, di mana Israel dan Amerika ini menempatkan Iran sebagai ancaman terhadap eksistensi Israel. Yang tadi saya bilang statement dari Amazon bahwa Israel harus dihapuskan dari peta dunia, sehingga Israel menganggap Iran itu sebagai Iran menganggap Israel itu Israel menganggap Iran sebagai satu ancaman. Oleh sebab itu bagaimanapun juga itu kalau bisa itu ancaman ini harus direduksi. Oleh sebab itu Israel juga menggandeng Amerika. Jadi sebenarnya permusuhan ini sudah niat untuk menyerang Iran itu sebenarnya sudah lama juga sebelum yang sekarang ini. Awal-awalnya itu Israel membujuk Amerika supaya kita cepat serang Iran. Iran sudah, tapi Amerika masih bertahan sedikit, dan mulai Februari tahun ini mulai kencang-kencang. Itu jadi Iran dianggap sebagai ancaman global dan juga ancaman di kawasan. Yang kedua juga itu Iran dipersepsi sebagai negara yang sedang mengembangkan nuklirnya, dan itu menurut Amerika dan Israel itu bisa menjadi ancaman keamanan global, sehingga harus dilucuti entah dengan cara militer ataupun non militer. Oke. Jadi ternyata menurut maksudnya daripada penjelasan Bapak sendiri, berarti alasannya tuh memang sangat kompleks ya Pak. Jadi ada istilahnya kayak campur-campur lah, bukan cuma karena misalnya satu hal kayak Iran mau kembangin nuklir terus tiba-tiba Amerika bilang jangan, kalau gitu kita serang dia nih sebelum ternyata ada hal-hal banyak hal di balik itu semua gitu. Oke, baik Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke. Saya akan langsung tanya ke Bapak John. Dampak dari situasi perang yang tadi Bapak Petrus sudah jelaskan, dampak global, terus dampak Indonesia, terus lebih khususnya kita di Papua. Dampak apa yang akan kita kena begitu? Ya. Nah, tadi katakan dampaknya. Yeah. Ya, dampaknya sangat besar sekali ya. Saya sebetulnya mau berbicara sekarang ini, saya dari sisi ekonomi akan terjadi krisis energi. Dan hampir setengah planet kita ini di bumi ini akan terdampak krisis energi. Dan kalau mau fokus ya kita terbatas dengan waktu di Indonesia, sekarang ini Indonesia juga terdampak daripada krisis itu. Walaupun sekarang kita nggak merasakan krisis itu ya. Kita bersyukurlah di Indonesia. Beda dengan Singapura nggak punya hasil bumi. Malaysia punya hasil bumi tapi hanya bisa mencukupi 20% saja. Ya kan, Filipina tidak punya hasil bumi. Indonesia itu bisa menghasilkan 70% minyak mentah. Minyak mentah. Nah, ini lemahnya Indonesia, kita hanya bisa punya minyak mentah. Untuk menjadi bahan bakar
ini harus dibawa ke luar negeri dulu. Diolah lagi. Olahnya itu yang sekarang ini yang maju adalah di Timur Tengah. Nah ini sekarang jadi masalah. Waktu minyak mentah Indonesia ini dibawa ke Timur Tengah, pada waktu mau kembali ke Indonesia ini ketahan ini di apa namanya Selat Hormuz ini. Selat Hormuz. Nah sekarang pemerintah itu seperti istilahnya dalam ekonomi mendapatkan durian runtuh. Karena gini, sekarang harga minyak dunia kan naik. Harga minyak mentah. Otomatis harga minyak mentah yang dijual Indonesia itu juga ikut naik, Bapak. Juga ikut naik. 70% loh. Untuk mencukupi kebutuhan nasional. Dengan 40% yang Indonesia harus beli. Karena tidak cukup. Nah, kita bersyukur bahwa kita ini masih memiliki kandungan minyak untuk diproduksi di dalam negeri. Makanya dari era Jokowi sampai dengan Prabowo sekarang ini mereka selalu mengatakan hilirisasi, membangun pabrik di dalam negeri. Makanya sekarang ini baru ada 2 ya di Asahan ya Pak Petrus ya, dengan dimana yang kita bisa memproduksi minyak sendiri, jadi nggak perlu dibawa ke luar negeri. Dan kita bersyukur dari situ kita masih bisa bertahan dengan harga minyak seperti saat ini, walaupun APBN kita memang boncos lah, APBN kita boncos karena kita kan masih subsidi. Sekarang kalau di Papua bagaimana? Kita juga kena juga dampaknya. Dan hari-hari terakhir ini kan yang naik sekarang aftur ya. Iya aftur naik. Nah kita ini orang Papua ini kan cukup panjang perjalanan distribusi ekonomi ya. Di ujung Indonesia. Iya dari Jakarta sampai sini kita belum bisa produksi barang-barang di sini. Kita harus mendatangkan dari Pulau Jawa ke sini. Nah kalau harga aftur naik, pasti kan rantai pasokan juga ikut naik, harga barang ikut naik juga. Ini nanti ya kita yang ada di Papua tentunya barang-barang kita kan masih mahal ya karena harus mendatangkan dari Jawa semuanya. Tapi memang pemerintah kemarin sudah memberikan satu solusi agar kehidupan ekonomi tetap stabil. Caranya adalah dengan pajak aftur ini ditanggung oleh pemerintah. Jadi yang naik hanya beli afturnya saja. Yang dulu 17 sampai 19 ribu per liter, sekarang ini sudah jadi 23.000 rupiah per liter. Memang harus naik Pak Petrus, harus naik. Kalau enggak nanti pesawat luar negeri akan ke Indonesia semua untuk beli afturnya Indonesia nanti. Tapi harga tiket juga naik Pak. Harga tiket itu jadi dampaknya juga untuk masyarakat naik umum. sampai 13% ya Pak. 13 9 sampai 13. Tapi kan pemerintah tadi bilang pajak tiket itu ditanggung oleh pemerintah katanya agar maskapai nggak naikkan tinggi lagi ya naikkan itu. Jadi dampaknya di Papua berasa banget ya, berasa juga. Jadi kita orang Papua sekarang harus hemat-hemat gitu. Tapi pemikiran saya juga kan kita punya perdagangan dengan negara-negara Timur Tengah hampir tidak ada ya. Minyak saja Bapak. Iya, maksudnya di Papua, khusus di Papua. Belum ada. Iya kan? Belum. Sehingga kalau ibarat secara langsung tidak punya dampak, tapi kita ini hanya terkena dampak dari global lalu nasional. Seperti tadi harga tiket jadi naik, lalu sekarang kita mengikuti kebijakan pemerintah work from home. Itu jadi dampak-dampak begitu yang kita rasakan, tapi mungkin karena kita juga punya hubungan ekspor dan impor juga tidak terlalu besar atau hampir tidak, saya belum dapat datanya. Ekspor impor dari negara-negara Timur Tengah dengan Papua tidak kelihatan, jadi kita mungkin tidak terlalu terkena dampak, jadi hanya kita dapat efek dari dampak global dan nasional saja ya, seperti harga BBM juga mungkin naik, mungkin Pertalite sekarang belum naik ya, belum. Tapi kita punya daya tahan energi dan minyak ini di itu 20 sampai 28 hari. Dan kalau tidak ada pasokan minyak lagi, misalnya Selat Hormuz itu masih ditutup lalu misalnya saja tanker-tanker Pertamina, itu kita akan terkena masalah besar. Tapi untung katanya sekarang sudah tanker-tanker Pertamina kan sudah pemerintah Iran sudah mengizinkan ya, sehingga kita masih aman-aman lah itu. Tapi kalau macam Filipina itu kan
Babak belur betul ya. disuruh jalan kaki Iya. dari rumah sampai di kantor. Kita belum sampai tahap itu, sehingga pemerintah masih mencegah itu. Untuk saya itu sehat ya, karena biar Oh iya betul juga sih. biar saya kurus. Iya iya. Salah satu kekuatan lagi Pak Petrus, rekan-rekan semuanya. Salah satu kekuatan Indonesia adalah kenapa harga minyak belum naik, karena kita punya energi substitusi, energi yang bisa digantikan. Membangun dengan kuatnya itu B50 Pak Petrus ya. Biomasa ini artinya bukan dari fosil, tapi dari tumbuhan. Nah sekarang sedang dibangun. Nah ini kekuatan kita, keunggulan kita di mana hasil kelapa sawit ini bisa digunakan untuk minyak, untuk BBM, bisa untuk bensin, bisa untuk solar. Bahkan sekarang ini yang digunakan adalah B50, artinya 50% itu pakai fosil, pakai minyak, pakai solar, 50% ini pakai ini kelapa sawit. Kita perlu edukasi yang kuat, saya pikir ya, perlu literasi yang kuat ya Pak Petrus ya. Bagaimana keunggulan kita dengan sawit? Karena tidak mungkin selamanya kita mengandalkan minyak dari luar negeri. Indonesia kuat dengan kelapa sawit. Ini bisa diubah menjadi bahan bakar minyak, pengganti dari fosil, minyak fosil yang dari alam ini. Nah, sekarang bagaimana kita memberikan, ya ini masalah adat ya Pak Petrus ya, hak ulayat. Nah ini perlu diberikan edukasi, dan pemerintah juga memperhatikan juga masyarakat adat Papua juga. Jangan hanya tanam saja, tapi ini orang-orang adat ini juga harus diperhatikan dengan baik, yaitu kepentingan mereka juga harus istilahnya Pak Petrus, diangkat juga apa yang mereka mau, apa yang mereka rasakan. Mungkin itu. Siap. WFH. Iya tadi kita ada sempat tanya work from home ini ya, akibat daripada efisiensi nih Pak Petrus ya. Penghematan energi lah. Ya, ada yang bertanya juga sejauh mana efektivitas Dari WFH ini ya, kebijakan pemerintah ini. WFH ini. Mungkin saat ini kan work from home hanya terbatas. Satu hari aja. Iya, Satu tidak hari ya. seperti Iya. yang COVID-19 yang berminggu-minggu, berbulan-bulan. Jadi mungkin saya pikir mungkin saat ini pemerintah berlakukan satu hari mungkin sambil meninjau apakah efektif atau tidak, ataukah nanti ada perubahan kebijakan, kita juga belum tahu kan belum ada resminya, infonya resminya. Jadi saya pikir itu bagian dari untuk penghematan energi, tapi juga tidak berlaku untuk semua. Tidak Kalau tahu. di sektor pendidikan kan tidak, misalnya universitas masih tetap buka 5 hari kerja. Kalau ASN ya yang lain kan hari Jumat ya. Ya hari Jumat. Nah, mungkin pemerintah punya pertimbangan hitung-hitung ekonomi, hitung-hitung politis juga terkait dengan hari Jumat ya. Bisa. Tapi menurut Bapak sendiri kebijakan yang pemerintah dong buat ini sudah pas atau tidak? Sebetulnya kebijakan yang dibuat ini kalau dikatakan pas itu perlu diuji ya Pak Petrus ya, diterapkan dulu. Tapi kalau dikatakan pas, berkaca dari sebelumnya waktu COVID-19 itu berhasil. Tapi ini kan situasi berbeda. Situasi berbeda. Kalau COVID tadi Pak Petrus bilang itu kan sepanjang hari, sepanjang minggu. Itu pasti berhasil. Ada penghematan sampai 20%. Data mengatakan 20% itu penghematan. Wah, itu luar biasa sekali. Nah ini kan hanya 1 hari saja. Apakah ada penghematan? Ini perlu diuji coba dulu, dicoba dulu. Betul-betul ya efisien betul. Kalau enggak, wah boncos juga Pak. APBN sudah boncos, efisiensi pembangunan akan terhenti juga ya. Nanti di Papua ini sekarang kan pembangunan juga terhenti karena efisiensi anggaran. Ya begitu. Kasihan. Itu dampaknya. Jadi perang Amerika ditemani Israel dengan Iran itu memberikan dampak yang kuat sekali ke Indonesia. Di Papua juga jangan sampai nanti antrian di pom bensin seperti yang beberapa waktu yang lalu terjadi antrian membludak lagi. Pemerintah harus menyiapkan juga perangkat-perangkat Pak. Dan WFH yang Papua lebih berasa. Khususnya kalau ini belajar di rumah. Mungkin sekolah mungkin enggak ya. Kalau kerja di rumah, kasihan yang di kabupaten-kabupaten di pedalaman. Iya, di pelosok. Pelosok-pelosok. Internet sanggup enggak? Tidak.
ya kan? Saya aja mengajar online dengan mahasiswa saya di beberapa kabupaten di luar Jayapura, ya toh. Mereka setengah mati sekali. Nah ini pemerintah juga harus memperhatikan di situ. Iya betul. Kualitas internet yang ada di Jayapura ini harus sama juga kualitas internet yang ada di kabupaten-kabupaten lain. Ya toh kan mereka juga perlu belajar, ya Bapak ya. Mereka dituntut untuk pintar juga oleh pemerintah. Pegawai negeri juga dituntut untuk bekerja. Yang di Jayapura mungkin posisi aman ya, internet aman. Tapi nggak pengen teman-teman yang ada di, saya nggak usah sebutin daerahnya deh, itu kabupaten yang ada di luar Jayapura. Itu pemerintah harus siapkan semua tuh fasilitas. Begitu. Jadi pemerintah wajib menyediakan sarana prasarana yang sama. Ini tugasnya pemerintah, publik ya. Kebijakan publik. Jadi apa yang dibangun di Jayapura harus sama juga dibangun di tempat-tempat lain juga. Betul. Ya, jangan sampai ada disparitas di sini, ada perbedaan yang sangat kuat. Betul. Nah, misalnya kalau peperangan ini masih berlanjut panjang, nanti bagaimana begitu? Saya masih takut sekali untuk menghadapi itu begitu. Jadi sejauh ini kan negara-negara yang punya kekuatan nuklir yang banyak itu seperti Amerika, Cina, Rusia, Israel juga punya nuklir, Iran juga punya nuklir. Dan itu kalau sampai sudah terlibat itu baru kita bicara apakah kemungkinan besar terjadi perang dunia ketiga. Saya melihat selama belum ada keterlibatan negara-negara yang punya major power ini terlibat, kita masih berpikir positif, artinya tidak sampai terjadi perang dunia ketiga. Saya masih optimis atau masih tidak terlalu ini biasa perang, tapi masih skalanya kecil, belum sampai terjadi sampai dunia ketiga. Kalau kita bandingkan dengan perang dunia pertama, perang dunia kedua itu kan banyak negara yang terlibat. Terus sampai sekarang ini skopnya masih kecil. Jadi ketakutan ke arah perang dunia ketiga itu saya belum terlalu optimis atau belum terlalu pikir sampai ke sana. Masih kecil kemungkinannya. Iya, masih skopnya itu hanya itu. Berpikirlah negara-negara ini kalau mau perang dunia ketiga lebih baik menghidupi masyarakatnya. Ini kayak Indonesia ini aja lah. Indonesia is good. Saya pikir dia lebih mementingkan masyarakat dalam negerinya. Sekarang bagaimana pemerintah Indonesia ini melindungi warga negaranya. Bagaimana BBM tetap bisa dijangkau oleh masyarakat, tiket masih bisa dijangkau oleh masyarakat. Nah ini yang dipikirkan oleh Indonesia. Dengan cara bagaimana? Ya sudah oke. Apa produksi dalam negeri yang menjadi keuntungan? Nikel kita punya. Yaitu terbesar dunia. Ya kan batu bara. Memang batu bara terbesar dunia itu Australia Bapak ya. Tapi Indonesia nomor 2 terbesar dunia batu bara. Kemudian kelapa sawit. Nah ini menjadi andalan anak Indonesia. Ya akhirnya masyarakat Indonesia bisa terlindungi. Wah yang penting pembangunan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote ini itu rata. Apa yang dirasakan oleh pembangunan di Jakarta itu sama juga apa yang dirasakan oleh teman-teman kita yang ada di Papua ini. Jadi Papua juga bisa merasakan indahnya Indonesia ini. Mungkin seperti itu. Dari penjelasan Bapak berdua kan tadi saya ada sedikit di sini terkait dengan Selat Hormuz ya Pak. Yang mau saya tanyakan itu kenapa istilahnya kayak Iran itu dia istilahnya kayak kok Iran ini yang istilahnya memegang kuasa di daerah Selat Hormuz gitu. Sedangkan seperti yang kita tahu kan ada banyak negara di daerah situ. Kenapa kesannya kayak kok Iran yang buka tutup nih? Sebebas saya mau tutup di sini bebas, saya mau buka di sini bebas juga gitu. Mungkin dari tanggapan Bapak. Kapal tanker, kapal minyak yang memiliki panjang sampai kedalaman itu panjang sekali. Jadi kalau melewati Oman itu akan kandas nantinya. Nyangkut. Nah, lautan yang ideal untuk kapal tanker itu memang melewati jalurnya Iran ini. Yang kurang lebih 37 km panjangnya. Otomatis orang menyarankan kenapa nggak lewat jalurnya negara Oman aja, kan Oman aman. Iya, tapi di sini ini dangkal. Nah, jadi harus lewat yang paling dalam itu dikuasai oleh Iran. Jalurnya itu memang dibatasi oleh Iran. Jadi harus bayar dulu. Namanya apa? Postol ya. Postol. Jadi harus bayar dulu. Setelah bayar baru bisa keluar. Nah, Indonesia ini antrian yang ke seberapa ini yang belum diizinkan sama Iran.
Tapi kalau untuk sampai Iran menyerang atau menghanguskan, nah itu agak sedikit sulit karena saat ini Iran kan terjebak dalam perang begini, lalu dunia internasional semua memandang. Jadi kalau misalnya ada serangan terhadap satu kapal milik satu negara, itu akan menjadi tambah beban lagi untuk Iran, jadi tragedi internasional, sehingga mungkin dukungan itu semakin berkurang. Jadi Iran juga jaga sikap seperti begitu. Jadi ketika selat ini ditutup, kalau kita lihat berita itu pemerintah Indonesia lewat Menteri Bahlil atau Prabowo kalau tidak salah, siapa atau Prabowo atau presiden atau itu bilang kita harus mencari alternatif baru. Betul. Karena kita tidak tahu apakah perang ini akan berakhir secepatnya ataukah penutupan selat ini untuk selektif, pemerintah Iran selektif, ini akan berlangsung lama, sehingga kita harus cari alternatif baru. Jadi tidak hanya fokus lewat selat itu, tapi mungkin dari jalur lain juga. Nah, itu misalnya ke Rusia atau ke itu jadi pertimbangan pemerintah seperti begitu. Baik, dari pembahasan yang Bapak John dan Bapak Petrus sudah sampaikan, banyak yang kita dengar dan teman-teman di rumah juga sudah mendengarkan. Nah, apakah ada hal-hal yang kita siapkan sebagai masyarakat, mungkin hal-hal yang perlu kita siapkan? Ya, kita memang dihantui dan dibayang-bayangi oleh harga BBM naik. Ya, sekarang aftur sudah naik. Kalau aftur akan naik terus, nanti kita jadi sulit untuk berpergian akhirnya. Nah, nanti kalau misalnya harga bahan bakar minyak untuk mobil, kendaraan bermotor itu naik, maka kita harus siap dalam keadaan itu. Apa yang harus kita lakukan? Ya berarti kita harus mulai menata diri kita untuk yang pertama hemat, kemudian mulai memikirkan untuk tidak melakukan perjalanan jauh dan memilih pekerjaan alternatif. Kita harus siap, ya kalau mumpung masih murah, kita beli bahan-bahan penunjang dari sekarang ini. Untuk menunjang nanti kalau misalnya harga barang naik, apa yang saya lakukan? Kita bangun konsep pangan mandiri. Kita berkebun di rumah kita sendiri. Bercocok tanam. Kalau kita nggak punya lahan, ya sudah, kan ada hidroponik ya. Ya itulah pokoknya deh. Nah, kita bisa tanam di rumah apa yang bisa kita makan dengan hasil di rumah. Jadi membangun pangan mandiri di rumah seperti itu. Nah, kita harus sudah siap. Itu yang saya sarankan. Jadi kita harus siap. Indonesia juga harus siap semuanya. Jadi bahan bakar terbarukan itu harus sudah disiapkan dari sekarang agar kita tidak bergantung juga dengan minyak dari luar negeri. Ya, karena harga minyak luar negeri itu kalau naik, kalau kita bisa produksi di dalam negeri itu lebih bagus. Mungkin itu. Memang tadi sudah dijelaskan kesiapan nasional, penghematan, mencari alternatif energi atau pasokan dari selain ke Iran, ke Arab Saudi, juga perlu ada alternatif lain. Lalu tadi juga dijelaskan tentang kesiapan lokal yang mungkin tambahan, misalnya harus juga siap kayu bakar. Misalnya kalau terjadi krisis yang ketergantungan yang sangat besar. Jadi ternyata daripada pembahasan kita hari ini, ternyata kalau mau dilihat daripada dampaknya khususnya ke Papua, tidak terlalu berdampak ya Pak, tidak terlalu berdampak, cuma memang kita merasakan dari sisi nasionalnya saja, tapi khusus untuk Papua tidak ada seperti yang kayak belum ada kita kayak harus jalan kaki, belum ada. Tapi mungkin dari sekarang juga kita sudah kayak bersiap-siap, mungkin kita dua bisa tanam apa di rumah gitu. Jadi kalau barang-barang mahal, kita cabut aja di belakang rumah, bisa jadi seperti minyak habis ada kayu bakar tuh. Barang apa jadi? Jadi kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada gitu, tidak seperti negara-negara tetangga kayak Singapura yang tidak punya misalnya sumber daya alam, yang jadi mereka benar-benar tergantung pada minyak dan segala macam seperti itu. Kalau betul. Saya pikir-pikir nih, jadi kita perlu siapkan hal-hal yang tadi seperti Bapak John sampaikan, Bapak Petrus. Terus di situ saya lihat Mega nih.
Mega, seperti yang tadi Mega bilang, kita harus siapkan kayu, bertanam gitu. Betul. Tapi kita tidak boleh berlebihan. Kalau kita terlalu berlebihan ambil hal-hal itu, selanjutnya Betul. Jadi harus ada ini pilih-pilih lah. Iya. Betul. Oke, Bapak mungkin berikut daripada kami pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami susun untuk materi pada hari ini. Mungkin sebelum kita tutup ada sedikit closing statements atau kesimpulan daripada yang Bapak berdua sudah sampaikan untuk teman-teman semua di rumah. Silakan, Pak. Saya lebih fokus pada Papua, yaitu Papua saja. Papua ini sangat kaya raya. Jika pangan kita tidak ada, yaitu kita ini sedang diubahkan. Dulu orang Papua makan keladi, makan sagu, yaitu dong bisa hidup sampai kapanpun. Kemudian ketong berubah jadi beras, itu. Sekarang kalau makan beras, kayaknya makan ini. Tidak kenyang. Tidak kenyang. Ayo kita kembali kepada citra kita yang dulu. Kita makan sagu, makan keladi. Jika krisis global ini berkepanjangan, udah kita kembali back to basic, kembali ke selera asal. Kita tanam keladi, kita makan keladi, kita makan jagung, kita makan apa di rumah, ya. Jadi untuk kita yang di Papua, barang apa jadi kita bisa makan Mas ya. Tidak ada masalah itu. Santai aja. Oke. Ya saya pikir kalau untuk kita di Papua dan saya pikir juga di secara global nasional itu mungkin kita siapkan itu yaitu mengembangkan diri lewat pendidikan, meningkatkan kapasitas, skill. Jadi sehingga kalau satu saat terjadi perang besar-besaran yang berdampak sekali terhadap segala komunitas internasional termasuk kita di Papua, kita bisa bisa ada kompetisi dengan daerah atau wilayah-wilayah lain yang kita secara skill kapasitas kita sudah siap, kita bisa menciptakan inovasi atau hal-hal yang baru. Jadi ketika apa yang terjadi ya kita tidak tunggu lalu misalnya sampai ekstrim kita kalah dari luar karena mereka lebih siap karena kapasitasnya sudah lebih mumpuni sehingga bisa adjust adaptasi terhadap lingkungan internasional. Dan saya pikir yang paling penting juga itu harus penyiapan diri. Selain tadi dijelaskan oleh Pak John tadi ya itu siap, tidak harus makan beras terus, ada lahan-lahan yang kosong kita tanam-tanam itu, dan juga pengembangan diri itu saya pikir yang penting dalam melihat situasi yang terjadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya baik teman-teman semua, kita sudah selesai podcast kita hari ini, dan satu kata terakhir sebelum kita tutup, asik. Ya teman-teman, perang yang terjadi nih di Timur Tengah, tapi jangan kita pikir di sana saja, di sini juga kita kena dampak. Nah untuk itu teman-teman yang ada di rumah dan kita semua mulai siap-siap. Yang terbiasa makan makanan lokal mulai sekarang makan, dan yang tidak pernah bekerja mulai sekarang bekerja. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Pak Terima untuk kasih. waktu dan Sama-sama. kesempatannya. Tapi kalau misalnya nanti perang ini berkepanjangan, Bapak berdua siap tidak nih kita undang kembali lagi di kursi panas ini untuk kembali membahas terkait daripada ini dan Oke. dampaknya yang lebih besar dibandingkan ini. Tapi harapan kita semoga tidak terlalu berkepanjangan ya Pak. Doa kita juga. Ya dengan senang hati. Oke, terima kasih banyak Pak. Makasih atas waktunya. Oke. Terima kasih atas ilmunya. Terima kasih. Hari ini kita sudah selesai terkait dengan pembahasan terkait perang Amerika dan Iran. Sampai jumpa di Podswap selanjutnya. Bye bye. Oke.